Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, ya, kekuatan dan kesehatan sehingga kita tetap terus aktif dalam melaksanakan pembelajaran ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari sama-sama kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita langsung masuk ke dalam materi kita, materi Al-Quran Hadis. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita pada minggu yang lalu, yaitu pelajaran tentang memahami, mengenal, dan memahami surat Al-Adiyat. Apakah arti surat Al-Adiyat itu anak-anak? Artinya adalah kuda perang. Al-Adiyat artinya kuda perang. Presentasi ini dibawakan oleh Ustadz Fahmi Al-Ghifari Has. Nah, materi pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 MI Luqman Al-Hakim Nyapis Raja Ampat bab 1 memahami surat Al-Adiyat. Pertemuan yang kedua, memahami isi surah Al-Adiyat. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah melalui pembelajaran discovery learning dengan menggunakan metode pembelajaran konvensional atau klasikal, siswa dapat memahami isi surat Al-Adiyat. Jadi setelah belajar hari ini, itu Ustadz berharap dan kita semua mengharapkan agar kalian bisa memahami surat Al-Adiyat, ya, memahami surat Al-Adiyat. Maksudnya memahami bagaimana? Kita memahami arti daripada surat Al-Adiyat. Satu ayat, ayat per ayatnya kita paham artinya. Jadi kita hari ini belajar untuk memahami arti tersebut. Yang kedua, tujuan pembelajaran ini adalah agar kalian siswa dapat menyebutkan arti ayat per ayat dari surat Al-Adiyat itu. Oke? Baik. Mari sama-sama kalian ikuti bacaan Ustadz. Ikuti ya, ikuti, jangan diam. Ikuti saja, ya, ikuti supaya kalian juga bisa mengetahui cara baca daripada surat Al-Adiyat ini. Ustadz bacanya pelan-pelan, terputus-putus, kalian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Wal 'adiyati dhabha. Panjangkan hanya. Fal muriyati qadha. Panjangkan hanya.
Falmughirati subha. Panjangkan hanya. Fa'atharna bihi naqa'a. Panjangkan hanya. Fawasatna bihi jam'a. Panjangkan hanya. Tahan. Innal ingsa, tahan juga ingnya ya. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa tahan. Wa innahu lihub ala dzalika lasyahid. Maaf, kita ulangi. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Panjangkan lalu pantulkan di akhir. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Panjangkan lalu pantulkan di akhir. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Panjangkan di akhir. Wa hussila ma fis sudur. Panjangkan di akhir. Tahan. Inna rabbahum, tahan. Inna rabbahum bihim ya tidak ditahan. Rabbahum ditahan, bihim ya tidak ditahan. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Nah, kita ulangi pelajaran minggu kemarin bahwa nama surat ini adalah surat Al-Adiyat. Al-Adiyat artinya kuda perang. Surat Al-Adiyat berada pada urutan yang ke-100 dalam Al-Quran. Ini kalian sudah hafal seperti kemarin. Jumlah ayatnya adalah 17. Berapa anak? 11. Jumlah ayatnya adalah 11. Jenis surat ini adalah jenis surat Makkiyah. Diturunkan di kota Mekkah. Surat Al-Adiyat diturunkan setelah surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Setelah surat Al-Asr turun, baru turun surat Al-Adiyat. Baik anak-anak, hari ini kita lanjutkan pada selanjutnya. Mari sama-sama kita menghafalkan surat Al-Adiyat ini beserta dengan artinya, ya. Mulai ya, kalian ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Setelah itu cukup satu ayat, jangan hafalkan banyak-banyak. Satu ayat dulu dengan artinya. Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Gitu ya. Jadi bacanya itu agak pusi-pusi begitu gimana? Ya. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang. Oke. Coba dihafalkan. 1, 2, 3. Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Baik. Setelah kalian hafalkan ayat yang pertama, lanjut pada ayat yang kedua. Falmuriyati qadha. Artinya, dan kuda yang memercikkan api dengan pukulan kuku kakinya.
dan kuda yang memercikkan api dengan pukulan kuku kakinya. Falmuriyati qadaha, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Setelah kalian hafal ayat 1 dan 2, lalu lanjutkan pada ayat yang ketiga. Falmughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Fa'atharna bihi naq'a. Setelah kalian hafal 1, 2, dan 3, lanjut pada ayat keempat. Fa'atharna bihi naq'a. Artinya adalah sehingga dia menerbangkan debu. Sehingga dia menerbangkan debu. Setelah kalian hafal ayat yang keempat, jadi hafalnya satu-satu ya. Satu ayat ini kalau kalian hafalkan mungkin sekitar 2 menit lah selesai itu. Kalau serius menghafalkan itu 2 menit selesai satu ayat dengan artinya. Kalau satu ayat ini 2 menit kalian hafal, maka 5 ayat ini cuma butuh 10 menit ya. Tidak lama kerjakan tugas, tidak lama. 10 menit kalau serius membacanya. Baik. Ayat yang kelima. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Ya. Apa artinya? Fawasatna bihi jam'a, lalu dia menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ya. Jadi ini cerita. Yang pertama, ada kuda perang berlari kencang terengah-engah. Yang kedua, kuda itu memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Yang ketiga, kuda itu menyerang di waktu pagi. Ya, tiba-tiba dia menyerang di waktu pagi. Yang keempat, dia ketika berlari itu menerbangkan debu. Gambarnya begitu. Dan yang kelima adalah waktu berlari itu dia menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Jadi ada kuda yang berlari kencang terengah-engah, lalu di kakinya, bekas kakinya itu memercikkan bunga-bunga api akibat pukulan kuku kakinya itu. Dan kuda ini dia menyerang musuh di pagi hari. Dia pagi hari dia menyerang musuh. Saking kencangnya dia berlari sampai menerbangkan debu. Lalu dia melompat ke tengah-tengah kumpulan musuh. Nah, ini cerita tentang surat Al-Adiyat. Kalian bisa mulai menghafalkan sekarang tentang surat Al-Adiyat ayat 1-5. Nah, setelah itu kita akan mengadakan penugasan. Apa tugas kita hari ini anak-anak? Nah, tugas kita hari ini adalah kalian mendemonstrasikan. Apa itu mendemonstrasikan? Mempraktekkan. Ya, mempraktekkan bacaan surat Al-Adiyat. Jadi kalian membaca surat Al-Adiyat ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ya, saya ayat 1 sampai dengan ayat 5 beserta dengan artinya. Ya, beserta artinya. Ayat 1 sampai dengan ayat 5 beserta artinya. Tetapi ingat, menggunakan teknik berpuisi, ya. Menggunakan teknik berpuisi. Kalian buat tugas ini di dalam bentuk video, ya. Membuat dalam bentuk video. Untuk penilaiannya, kalau kalian bisa menghafal tanpa melihat, maka akan mendapatkan poin 50. Kemudian intonasinya dari gaya berpuisinya, kalau ada nada-nada berpuisinya, itu poin maksimal 30. Dan dalam kalian ketika kalian membuat video itu, tangan kalian aktif bergerak, kalian bisa menggunakan gestur tubuh dengan baik. Ada kuda yang berlari kencang, debu yang berterbangan,
mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Itu lari kencang terengah-engah, kalian bisa membuat dia punya gerak tubuh, maka mendapatkan poin 20, sehingga total nilai yang akan kalian dapatkan adalah 100. Baik anak-anak, demikian kita ketemu lagi dengan Doraemon ini. Demikianlah pertemuan kita di pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian kalian, dan Ustadz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak pada pelajaran kita besok hari. Bye-bye.